Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan untuk kekuatan buat kita semua. Keadaan dunia akhir-akhir ini gak bertambah mudah. Semua orang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Kita untuk tetap bisa kuat, kita membutuhkan satu iman yang luar biasa, iman yang tangguh, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang memiliki ketahanan. Dan itu semua tidak mudah. Ketika kita menaruh iman kita kepada hikmat kita, hikmat manusia sangat terbatas. Hikmat manusia itu tidak cukup untuk memahami rencana Allah yang besar buat hidup kita. Tidak bisa memahami pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kita. Mari kita membaca 1 Korintus 2 ayat 5. Di sini dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Benar, ketika iman itu bergantung pada hikmat manusia, maka kita akan merasakan, tidak mungkin, itu mustahil. Maka kita nggak akan bisa memperjuangkan iman kita sampai garis akhir. Kita nggak mungkin akan menjadi pemenang-pemenang seperti apa yang Tuhan janjikan. Karena iman kita akan mutung di tengah jalan. Kita akan merasa, aku nggak kuat, aku capek. Karena hidup dengan iman itu tidak mudah seperti yang dikatakan. Butuh proses yang panjang, butuh perjuangan, butuh air mata. Dan kita harus menguatkan diri kita sendiri. Kita harus membangkitkan diri kita sendiri untuk tetap percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Karena pada kenyataan mungkin doa kita lama tidak dijawab. Kita tidak melihat titik terang di depan, tetapi kita harus tetap memiliki iman. Itu tidak mudah, butuh perjuangan. Kita bisa berkata seperti Daud, justru di tengah-tengah ketakutan, aku percaya kepada Tuhan. Itu tidak mudah, karena saya juga mengalami. Saya masih bergumul dengan banyak masalah. Saya belum melihat sesuatu di depan mata saya. Tapi saya terus berkata, saya akan timbul sebagai pemenang. Saya pasti bisa mengatasi semuanya ini. Saya pasti akan menerima janji Tuhan. Itu semua tidak mudah. Itu butuh hikmat Tuhan. Karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan minta hikmat. Kita akan baca kembali di 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat-ayat selanjutnya. Di sini dikatakan tentang hikmat yang benar. Tadi kita di ayat 5 sudah berkata jangan tergantung pada hikmat manusia. Di ayat 6 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk kita mempercayai ayat ini, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, untuk kita bisa percaya hal ini, itu benar-benar butuh hikmat yang dari Allah. Tadi dikatakan bahwa hikmat Allah itu tak terselami, tersembunyi dan rahasia. Apa yang hari ini menjadi rahasia buat kita? Semua masih tersembunyi.
Jawaban-jawaban doa kapan harus kita dapatkan, itu semua masih tersembunyi. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa atas hidupku. Kenapa aku belum memperoleh jawaban doa sampai hari ini? Itu semua tak terselami. Hanya hikmat Allah yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Untuk sampai kita berkata, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, apa yang tidak pernah aku dengar, itu yang Tuhan nyatakan atas hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua yang mungkin hari ini masih dalam pergumulan yang panjang, pergumulan yang belum selesai. Kita butuh kekuatan iman kita. Jangan didasarkan kepada hikmat kita secara manusia. Kalau secara manusia kita berkata tidak mungkin, mana mungkin. Tetapi hikmat Allah yang tak terselami, Dia akan membuat kita berkata, semuanya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kita akan menerima janji-janjinya yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Ini firman Tuhan yang diberikan pada kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan patah semangat. Kita pegang janji Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus untuk memampukan kita melewati semuanya. Kita mampu menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Kita mampu bisa meraih janji itu. Kita semua harus berjuang sampai garis akhir supaya kita bisa dikatakan sebagai pemenang. Tapi kalau kita mutung di tengah jalan, kita nggak akan pernah jadi pemenang, tapi jadi pecundang. Kita akan kalah sebelum menyelesaikan segala sesuatunya. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan pada hari ini. Dan ada satu pesan Tuhan yang luar biasa untuk kita mungkin di luar firman ini, yang saya dapat dari Tuhan. Tuhan berkata, apapun yang sedang kita pergumulkan, kita jangan fokus kepada itu. Kita mulai bisa melihat keluar. Kita mulai bisa peduli dengan orang lain. Jangan kita berkata, aku aja masih dalam pergumulan. Aku tidak mungkin bisa memikirkan orang-orang lain. Kita sibuk memikirkan diri kita. Kita sibuk menanti janji Tuhan yang tak kunjung kita terima. Kita sibuk berdoa, bergumul dengan setiap masalah kita. Tapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kita pun harus peduli dengan orang lain. Hidup kita harus hidup yang berdampak. Ketika pergumulan kita belum selesai, kita harus bisa juga menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain, mendoakan orang lain. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pekerja-pekerja Allah. Selagi masih siang, masih ada kesempatan buat kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Ayo kerjakan. Kita jangan hanya fokus kepada diri kita, sehingga kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi suratan terbuka, sehingga apa yang Tuhan inginkan bisa diwujudkan melalui hidup kita, menjadi jawaban buat orang lain. Kita menjadi kekuatan buat orang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain. Selagi masih siang, kita masih bisa bekerja. Ketika malam akan tiba, tiada seorang pun yang bisa bekerja dan melakukan apa-apa. Kita sudah hidup di akhir zaman. Waktu sudah semakin singkat. Kita tidak boleh lagi fokus kepada diri kita. Masalah boleh ada. Percaya, serahkan kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan sesuatu buat kita. Kita pun melakukan bagian kita. Kita mau hidup berdampak buat orang lain, menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika saatnya tiba, kita benar-benar akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita menang atas masalah kita. Kita pun menang atas pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak tetap semangat. Tuhan kita baik. Tuhan luar biasa. Ketika kita mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, maka ada satu upah yang Tuhan berikan pada kita. Renungan saya bagikan pada hari ini sekian.
tetapi saya percaya Tuhan akan mengerjakan terus dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu pada SOS yang akan datang. God bless you all.